Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istaji Barisunula dari Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 3B. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen saya sebagai tugas UTS. Nah, soal yang pertama yaitu apa pengertian dari manajemen perencanaan pendidikan. Jadi pengertian dari manajemen perencanaan pendidikan yaitu proses perumusan kebijakan dan instrumen sekaligus teknik penentuan prioritas yang merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik, dan negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi pendidikan yang harmonis. Nah, itu soal nomor 1. Terus yang kedua, perencanaan sangatlah penting dari semua aspek manajemen. Jelaskan mengapa dan berikan contohnya. Jadi suatu kegiatan atau suatu lembaga itu akan berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan, aliasnya kita bisa satu tujuan yang sama. Itu kita langkah awal itu sebelum kita membuat struktural atau yang lainnya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah suatu perencanaan. Karena dengan perencanaan tersebut kita bisa mau dibawa kemana, kita bisa tahu arah tujuan, kita mau bisa sesuai apa yang kita inginkan. Artinya suatu lembaga itu mau dibawa kemana, arah tujuannya. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah suatu perencanaan. Nah, itu jadi perencanaan itu sangatlah penting. Tidak hanya dalam pendidikan saja, dalam manajemen pendidikan saja. Sesuatu sesuatu akan berjalan dengan lancar dan baik itu ketika kita itu merencanakan dengan baik juga dan dengan sematang-matangnya. Jadi ketika sudah jalan itu tidak ada disinformasi atau yang lainnya, sehingga para bawahan itu sudah tahu ini mau dibawa kemana. Nah, karena langkah awal sebelumnya itu kita sudah merencanakannya. Contohnya kita mau jalan-jalan ke Jogja, tapi kita tidak tahu jalannya ke Jogja, tidak tahu kalau di Jogja mau kemana, atau tempat wisata yang mana yang mau kita tuju. Nah, karena sebelumnya tanpa ada perencana, maka di Jogja pun kita akan muter-muter. Kalau sampai Jogja, tapi kita nggak ada tujuan arah yang jelas. Nah, begitu juga dengan pendidikan, kita cuma bisanya jalan di tempat gitu tapi nggak ada tujuannya. Nah, tapi kalau kita sudah merencanakannya ke Jogja, mau ke pantai Parangtritis misal, nah di sana main-main, nah itu kan sebuah perencanaan. Kita mau ke Jogja, mau ke pantai Parangtritis, nah itu kan sebelumnya sudah berencana. Maka kalau sudah di sana pasti nyampainya ke Parangtritis, jadi cepat. Kita sudah tahu arah tujuannya, oh lewat sini. Itu suatu mengapa pentingnya suatu perencanaan. Nah, itu contoh-contoh di bidang kehidupan sehari-hari aja. Saya ambil contoh yang seperti itu. Kalau misal contoh yang di bidang pendidikan itu, kita membuat suatu pendidikan itu yang pertama kita harus ada tanahnya. Berarti kita harus direncanakan. Ini kita mau membuat tanahnya pendidikan, lembaga pendidikan, tanahnya di sini, tempatnya di sini, harus ada gurunya. Nah, itu harus kita rencanakan juga, kita ambil guru yang bagaimana gitu. Itu
Mengapa perencanaan sangat penting? Terus apa rencanamu ketika besok setelah lulus kuliah, kamu mau bagaimana? Nah, langkah awal yang saya ambil itu pertama saya mau aliasnya tanya-tanya, kalau enggak ya studi banding gitu ke tempat-tempat sekolah, tempat-tempat belajar, tempat-tempat pendidikan eh, yang sudah mumpuni dan sesuai kaidah-kaidah yang harus kita lakukan, yang sudah maju lah gitu. Di situ kita akan berdiskusi bagaimana cara pembuatannya, bagaimana pengelolaannya. Karena orang baru pertama kali itu pasti nggak tahu, mungkin tahu cuma sedikit-sedikit, nggak tahu lebih detailnya. Nah maka dari itu saya pertama itu akan perbandingan atau studi banding ke tempat yang lain. Lah baru setelah itu saya akan mengumpulkan beberapa teman-teman atau beberapa keluarga yang siap membuat pendidikan. Lah baru saya akan membuat suatu pendidikan. Tapi kalau sekarang, kalau saya sendiri, alhamdulillah untuk tanahnya sudah ada, untuk yayasannya sudah berdiri. Sekarang tinggal pembuatan gedungnya, alhamdulillah. Coba, maka saya minta mohon doa restunya supaya besok besok setelah saya selesai kuliah bisa langsung pembuatan lembaga pendidikan. Nanti insya Allah akan saya ambil itu pertama dari jenjang SMA, karena di daerah saya itu SMP atau MTS sudah ada yang dekat. Tapi kalau mungkin SMK itu yang pertama saya ambil SMK. Setelah SMK itu saya insya Allah baru akan mendirikan suatu sekolah tinggi. Mungkin pertama sekolah tinggi, kalau syukur-syukur besok bisa langsung menjadi universitas ya. Nah oke, begitu Pak jawaban dari saya beberapa soal UTS yang Anda berikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.